Halo guys, apa kabar? Ada kabar yang lagi bikin para gamer di Inggris pusing. Awalnya, kayaknya sepele banget. Cuma soal verifikasi umur di Steam. Tapi ternyata, masalahnya jauh lebih kompleks. Daripada cuma sekedar klik, ya, saya sudah 18 tahun. Steam sekarang meminta pengguna di Inggris untuk membuktikan usia mereka dengan cara yang bikin geleng-geleng kelapa. Pakai kartu kredit. Yes, bener banget bro. Kartu kredit. Ini bukan cuma masalah privasi, tapi juga masalah akses. Banyak yang merasa, loh kok gini amat sih Valve? Padahal sebelumnya, verifikasi umur di Steam itu cuma butuh kita memasukkan tanggal lahir. Sesimpel itu. Tapi sekarang, ceritanya beda. Jadi, kenapa tiba-tiba ada aturan aneh ini? Jawabannya ada di balik sebuah undang-undang baru di Inggris. Namanya Online Safety Act atau Undang-Undang Keselamatan Online. Undang-undang ini dibuat untuk melindungi anak-anak dari konten-konten berbahaya, kayak pornografi, kekerasan, atau hal-hal yang bisa merusak mental mereka di dunia digital. Tujuannya mulia kan? Undang-undang ini memberikan denda yang sangat-sangat besar kalau platform digital, termasuk Steam, gagal melindunginya. Dendanya bisa sampai belasan juta pound sterling, atau bahkan 10% dari pendapatan global perusahaan. Gila bro, makanya Steam langsung panik dan buru-buru cari cara buat patuh. Badan pengawasan independen mereka, namanya Ofcom, yang bertugas memastikan semua platform patuh. Ofcom inilah yang memberikan panduan bahwa verifikasi dengan kartu kredit adalah salah satu metode yang paling efektif untuk membuktikan usia. Ini yang membuat Valve, perusahaan di balik Steam, akhirnya mengambil langkah ini. Steam butuh cara buat verifikasi umur, tapi dari sekian banyak pilihan, kenapa kartu kredit yang dipilih? Alasan mereka sederhana banget. Di Inggris, untuk punya kartu kredit, kamu harus berusia minimal 18 tahun. Jadi secara logis, kalau kamu punya kartu kredit, berarti kamu sudah dewasa. Akibatnya, kalau kamu mau lihat halaman toko game-game dengan rating dewasa, seperti Red Dead Redemption 2, Cyberpunk 2077, atau game indie yang punya konten dewasa, kamu harus verifikasi umur dulu. Dan yang bikin ribet, cuma kartu kredit yang diterima. Ini dia masalahnya. Banyak banget orang dewasa, apalagi yang baru berusia 18 atau 19 tahun, nggak punya kartu kredit. Mereka mungkin lebih sering pakai kartu debit, dompet digital, atau metode pembayaran lain. Jadi, mereka yang secara hukum sudah boleh beli game dewasa, malah nggak bisa. Para gamer pun nggak tinggal diem. Di forum-forum dan media sosial, contohnya di postingan Reddit yang berjudul, pengguna di Inggris harus memverifikasi usia mereka untuk mengakses halaman toko Steam bagi game dengan konten dewasa. Banyak yang meluapkan kekesalan mereka. Mereka bilang, metode verifikasi ini nggak efektif. Kenapa? Karena anak-anak dengan gampang bisa minta orang tua mereka untuk memasukkan info kartu kredit. Tujuan undang-undang untuk melindungi anak-anak, jadi sia-sia kan? Selain itu, banyak yang merasa privasi mereka terancam. Meskipun Steam bilang data kartu kredit cuma buat verifikasi dan enggak disimpan, tetap saja ada rasa khawatir. Siapa yang mau sih info keuangan sensitifnya diutak-atik hanya untuk membuktikan sesuatu yang sebelumnya cuma butuh tanggal lahir? Kekhawatiran ini diperkuat karena undang-undang ini membuka celah untuk verifikasi yang lebih agresif di masa depan. Kontroversi ini nggak cuma berdampak ke pengguna, tapi juga ke para pengembang game. Bayangin, para pengembang game indie yang bikin game dewasa, sekarang target pasar mereka jadi lebih sempit. Kalau calon pembeli nggak bisa mengakses halaman toko, gimana mereka bisa beli? Ini bisa banget mempengaruhi penjualan dan kelangsungan hidup studio-studio kecil. Tapi, yang paling menakutkan adalah isu di baliknya. Beberapa pihak, termasuk organisasi hak asasi manusia, melihat undang-undang ini sebagai pintu masuk untuk kontrol pemerintah yang lebih besar. Mereka khawatir ini adalah langkah awal menuju sistem ID digital yang bisa digunakan untuk memantau dan bahkan menyensor apa yang kita lihat di internet. Organisasi sekelas Electronic Frontier Foundation, EFF, bahkan menyebut undang-undang ini sebagai ancaman besar terhadap privasi, keamanan, dan kebebasan berbicara online. Jadi, kalau kita lihat dari semua sisi, tujuannya baik, tapi implementasinya itu loh yang bikin pusing. Steam dihadapkan pada pilihan sulit, bayar denda fantastis, atau bikin sistem verifikasi yang nggak praktis ini.
dan mereka memilih yang kedua. Menurut aku, ini menunjukkan betapa rumitnya regulasi digital saat ini. Niat baik untuk melindungi anak-anak malah bisa berujung pada masalah baru, diskriminasi, kekhawatiran privasi, dan bahkan ancaman terhadap kebebasan berekspresi di internet. Ini bukan cuma soal Steam dan Inggris, tapi juga bisa jadi tren global. Kita harus tetap kritis, karena bisa jadi suatu saat nanti aturan serupa juga akan diterapkan di Indonesia. Oke, itulah rincian kenapa kebijakan verifikasi umur Steam ini jadi kontroversial. Gimana menurut kalian guys? Apakah kalian setuju dengan langkah Steam? Atau kalian merasa ini adalah ancaman bagi kebebasan kita di dunia maya? Tuliskan pendapat kalian di bawah. Kalau kalian suka video kayak gini, jangan lupa like dan subscribe. Dan cek videoku yang lain. Semoga kalian menikmati videonya and see you guys next time. Peace.